Kuwi kuwi yo yo wajar lah. Umpama dinikmati ya wajar kalau kuwi gitu. Kan benar penyakit berat, tapi kita tidak tepat menyampaikan kepada orang yang sedang sakit, padahal tujuan menjenguk adalah menghibur, menguatkan, mensupport, begitu ya. Dan Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang sangat hikmah, akhlaknya luar biasa. Pernah ada seorang tabiin dengan pirsa istilah tabiin. Tabiin ini apa? Orang yang apa? Atau sahabat niku sinten? Sahabat niku orang yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad, ya, sezaman, kemudian melihat Nabi Muhammad, beriman kepada ajaran Nabi Muhammad, dan wafat dalam keadaan beriman, itu namanya sahabat, ya. Nek sezaman kok mboten beriman, Abu Jahal ya sezaman, Abu Lahab juga sezaman, tapi bukan sahabat karena tidak beriman. Kemudian generasi setelahnya yang hidup sezaman dengan sahabat tapi belum pernah melihat Rasulullah karena Rasulullah sudah wafat, itu yang disebut dengan generasi tabi'in, ya. Muridnya sahabat tapi belum pernah melihat Rasulullah, namanya tabi'in. Orang yang melihat tabi'in tapi belum pernah berjumpa dengan sahabat, namanya tabi'ut tabi'in. Kan kadang kita sering nih mendengarkan atau mengucapkan salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, ada tabi'in. Tabi'in itu orang yang hidup sezaman dengan para sahabat dan belum pernah berjumpa dengan Nabi. Bertanya, wahai sahabat, bagaimana sih akhlaknya Rasulullah? Bagaimana sih kepribadiannya Rasulullah? Maka sahabat ini menjawab, Rasulullah itu adalah orang yang apabila saya berbicara dengan beliau, maka saya akan merasa menjadi orang yang paling diperhatikan. Jadi kalau ada orang yang sedang berbicara dengan Nabi atau Nabi berbicara kepada sahabat, siapapun yang berbicara kepada Nabi, dia akan merasa menjadi orang yang paling diperhatikan oleh Nabi. Padahal jumlah sahabat itu ya, 14.000 punjul. Kok semua orang merasa sayalah orang yang paling diperhatikan, ya. Belum lagi suatu hari ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, ya. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan riwayat ini. Suatu hari ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, faqala ya Rasulullah asobanil juhdu. Wahai Rasulullah, saya kelaparan. Enten wong luwe kok lapor yang Nabi niku terus bebasnya. Meskipun napa niku dilapori seperti itu, beliau tetap merespon, ya. Kalau sekarang ada pejabat kemudian dicurhati tentang kelaparan, ya barangkali belum ketemu sahabatnya, belum ketemu pejabatnya, wis diusir dhisik, ya. Ya Rasulullah ashabanil jud, wahai Rasul, saya kelaparan, ya. Kemudian fa arsala ila nisa'i falam yajid indahunna syai'an. Rasulullah mencoba mencari sesuatu di rumahnya, satu makanan untuk diberikan kepada orang yang kelaparan ini. Ternyata di rumah istri beliau itu tidak ada sesuatu apapun. Jadi Nabi itu pernah tinggal ini kok mboten duwe nopo-nopo, ya. Jadi kalau misalnya kita di rumah kita pas tidak punya apa-apa, ya pernah mencontoh Nabi gitu. Karena Nabi juga pernah tidak punya apa-apa, nggak ada makanan sama sekali, ya. Kemudian faqala Nabi ana rajulun yudhifu hadzal lailah rahimahullah. Kemudian beliau menemui para sahabat, siapa di antara kalian yang mau menjamu tamuku ini? Jadi seorang laki-laki yang bertemu Nabi
mengeluhkan tentang dirinya lapar, Nabi mencari solusi. Pertama datang ke rumahnya beliau, pulang ke rumahnya, ternyata di rumahnya tidak ada apa-apa. Setelah itu beliau menawarkan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang mau menjamu tamuku ini. Orang yang kelaparan tadi dianggap sebagai tamu. Semoga Allah merahmati orang tersebut. Faqama rajulun minal ansor. Ada laki-laki Ansor yang tiba-tiba ngacung, berdiri. Saya, wahai Rasulullah, saya siap menjamu orang ini. Padahal laki-laki Ansor ini belum konfirmasi ke rumah. Yang ngomongin dia apa orang itu belum konfirmasi. Kalau sekarang belum WA, belum telepon. Pokoknya saya sanggup menjamu orang yang kelaparan ini. Ya. Kemudian fadhahaba ila ahlihi faqala limraatihi, maka laki-laki Ansor ini pulang ke rumahnya menemui istrinya, kemudian bertanya, ya, disampaikan la tudkhirihi syai'an, ya, wahai istriku, jangan kita sia-siakan, ini ada tamunya Rasulullah, yuk kita jamu tamu ini. Kita punya apa di rumah? Kata istrinya, ma'indi illa qutus sobiyah. Mas, malam ini kita tidak punya apa-apa kecuali jatah makan malam untuk anak kita. Mung duwe jatah makan malam gua anake niku wani-wani ngejak mulih sinten? Tamu. Ya, yang tadi kelaparan tadi. Qala, maka suaminya mengatakan fa idza arada sobiyatul asya'a fanawimihim. Ini aja, kalau nanti anak-anak ya sudah masuk waktu malam, segera ketika anak-anak itu mau makan, segera ditidurkan saja, dihibur, dikeloni gasik gitu, biar tidak makan. Malam itu segera ditidurkan. Ya. Kemudian fa wa ta'alai watfi'i as-siraj wa natwi butunanal lailah. Ya. Kalau anak-anak sudah tidur, jatah makan malam anak-anak kita suguhkan kepada tamu. Kemudian kalau nanti kamu sudah menyuguhkan ke tamu, jadikan suasana rumah ini gelap. Totoke mati lampu, totoke ugelangan. Umpama minyak ya misalnya minyaknya entek gitu kan, kalau misalnya listrik ya pulsanya habis gitu. Pura-pura mati lampu, dijadikan suasana gelap. Kemudian kita ikut nimbrung ke tamu tadi dengan membawa wadah yang kosong, piring kosong. Terus ketika tamu itu dipersilahkan makan, tuan rumah juga pura-pura ikut makan. Kan peteng, plotak nutuki piring gitu loh, ya. Sampai segitunya, ya. Maka ketika pagi hari kejadian itu sampai kepada Rasulullah, kemudian beliau tersenyum dan turunlah ayat di surat Al-Hasyr, ya, bahwa orang-orang yang menjadi penduduk surga diantaranya adalah orang yang akhlaknya baik, peduli dengan lingkungan, peduli dengan siapapun, termasuk lebih mempedulikan orang lain daripada dirinya sendiri. Tapi seperti ini agak sulit, ya.